Timnas Indonesia mendapat angin segar jelang pertemuan kontra Australia, tanggal 20 Maret tahun 2025 mendatang. Striker andalan Socherus, Kusini Yengi tengah kesulitan mencetak gol di klubnya, Portsmouth. Indonesia akan menantang tuan rumah Australia dalam laga matchday 7 putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel ini rencananya digelar di Sydney Football Stadium. Selain itu, dalam pertemuan pertama yang digelar di Gelora Bung Karno, Oktober lalu, Timnas Indonesia secara heroik mampu menahan imbang Australia dengan skor 0-0. Saat itu kiper Timnas Indonesia, Maarten Paes menjadi bintang utama. Kiper berusia 26 tahun itu melakukan banyak penyelamatan untuk memaksakan hasil imbang. Ada satu hal lain yang seharusnya membuat Australia ekstra waspada. Performa sang striker utama, Kusini Yengi tengah loyo bersama Portsmouth di sepanjang musim 2024-2025. Kusini Yengi memang menjadi andalan baru di lini depan Timnas Australia. Namun, penampilan striker jangkung ini bersama Portsmouth di musim 2024-2025 sungguh menyedihkan. Kusini Yengi sejauh ini baru dimainkan sebanyak 8 kali oleh Portsmouth. Sialnya, striker berusia 26 tahun itu belum mencetak satu pun gol atau assist untuk Popeye. Callum Lang yang menjadi striker utama Portsmouth di musim ini sulit digeser oleh Kusini Yengi. Dunia sepak bola Indonesia mungkin akan kedatangan bintang baru dari negeri kincir angin, Belanda. Bek sayap klub Go Ahead Eagles, Dean James, menyatakan kesiapannya untuk memperkuat Timnas Indonesia. Meski demikian, hingga saat ini pemain berusia 24 tahun itu mengaku belum mendapat pinangan dari Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) terkait proses naturalisasi. "Saya tentu saja terbuka untuk itu, membela Timnas Indonesia," ujar Dean James, dikutip dari Football Premier, Kamis tanggal 6 Februari tahun 2025. Ini bukan pertama kalinya Dean James mengisyaratkan keinginannya berseragam merah putih. Pada 2024 lalu, bek berpostur 180 cm itu juga telah menyampaikan sinyal serupa. Garis keturunan Indonesia Dean James dikabarkan berasal dari sang nenek pihak ibu yang merupakan orang asli Surabaya, Jawa Timur. Kondisi ini membuka peluang lebar bagi sang pemain untuk bisa membela skuad Garuda. "Indonesia adalah negara yang indah," ungkapnya. Meski berpeluang membela Indonesia, Dean James harus siap bersaing dengan sejumlah pemain senior di posisi bek sayap kiri yang biasa ditempatinya bersama klub. Beberapa nama seperti Kelvin Verdong, Sain Patinama, Nathan Chuaon, hingga Pratama Arhan, telah lebih dulu menghuni posisi tersebut di Timnas Indonesia. "Belum ada yang terjadi, tapi saya rasa saya harus fokus pada Go Ahead sekarang," imbuhnya. Dean James merupakan salah satu pemain andalan Go Ahead Eagles. Sejak bergabung pada Juli tahun 2023, dia sudah mencatatkan 1 gol dan 2 assist dari 27 penampilan di semua kompetisi. Jebolan Akademi FC Volendam ini juga pernah menimba ilmu di Akademi Ajax Youth sebelum kembali ke klub asalnya. "Dia pemain yang sangat berbakat dan berpotensi besar untuk membela timnas," puji sang pelatih. Patrick Kluivert tendang 2 pemain keturunan kesayangan Sintayong jelang Timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain pada Maret tahun 2025. Saat diperkenalkan sebagai pelatih anyar Timnas Indonesia pada Minggu tanggal 12 Januari tahun 2025 sore WIB, Patrick Kluivert mengeluarkan pernyataan tegas. Ia menegaskan pemain-pemain Indonesia tidak boleh salah pilih klub. Jika sampai pilih klub, si pemain otomatis kesulitan mendapatkan menit bermain. Andai minim bermain, kecil peluang sang pemain akan memperkuat Timnas Indonesia. Hati-hati dalam memilih klub dan utamakan menit bermain. Jika Anda tidak punya menit bermain di tim, berarti Anda tidak punya match fitness, kata Patrick Kluivert pada Minggu tanggal 12 Januari tahun 2025. Mengacu kepada fakta saat ini, setidaknya ada 3 pemain keturunan kesayangan Sintayong yang berpotensi takkan dipanggil Patrick Kluivert. Mereka ialah Nathan Chuaon, Rafael Struijk dan Sandy Walsh. Sepanjang musim ini, Nathan Chuaon baru 3 kali merumput bersama Swansea City. Parahnya, laga terakhir Nathan Chuaon bersama The Swans julukan Swansea City tercipta pada tanggal 28 Agustus tahun 2024. Alih-alih bermain sepak bola, Nathan Chuaon justru disibukkan dengan sang kekasih bernama Veve Slinkert.
Video viral kemesraan Nathan Chuaon dan Feve ramai di media sosial. Bagaimana dengan Rafael Struijk? Musim ini, Rafael Struijk sejatinya sudah 9 kali merumput bersama Brisbane Roar. Namun, dalam 4 laga terakhir, pesepak bola 21 tahun ini gagal bermain. Jumlah gol Rafael Struijk juga tidak menggambarkan sebagai penyerang tajam layaknya Patrick Kluivert sewaktu aktif sebagai pesepak bola. Semenjak turun di level profesional bersama klub pada 2022, Rafael Struijk baru mencetak 1 gol. Bagaimana dengan Sandy Walsh? Meski gagal bermain dalam 4 laga terakhir bersama KV Mechelen, ada peluang Sandy Walsh mendapatkan reparasi karir. Kabarnya, Sandy Walsh sedang menjalani proses perpindahan ke salah satu klub kasta teratas Liga Jepang, Yokohama F. Marinos. Bukan tak mungkin bersama Yokohama F. Marinos, Sandy Walsh mendapatkan menit tampil yang jauh lebih banyak sehingga kesempatan membela timnas Indonesia masih terbuka. Kabar terbaru terus tersaji untuk Anda. Silakan. Kabar terbaru terus tersaji untuk Anda.